Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita ambil dua hadis sekaligus karena hadisnya insyaallah pendek-pendek. Ya, kita kemarin sudah memasuki hadis yang keberapa ibu-ibu? Hadis ke-50. Sekarang 51 dan 52 insyaallah biiznillahi taala. Baik, hadis ke-51 boleh dibacakan Mbak Isti, silahkan. Allahumma salli wa sallim. dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang membacakan dalam agama kami, dia bukan bagian agama kami, maka dia tertolak." Baik, terima kasih, jazakillahu khair. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini adalah pondasi dasar bagi kita orang-orang beriman yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hadis dasar, di mana hadis dasar pondasi ini berkaitan dengan dhahir. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwa hadis ini ada kaitannya dengan sesuatu yang dhahir, yang terlihat. Kalau sesuatu yang kaitannya batin, yang tidak terlihat dalam beribadah kepada Allah, itu ada di hadis pertama, hadis Arba'in An-Nawawiyah, innamal a'malu binniyat. Ya. Dan innamal a'malu binniyat itu berkaitan dengan niat. Tidaklah seseorang diterima amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen amal kita diterima ibu-ibu, tidak sia-sia apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita keluarkan dari harta, apa yang sudah kita kerahkan dari waktu kita pengen diterima amalannya oleh Allah, dua syarat ini harus dipenuhi. Yang pertama adalah tidaklah kita mengerjakan sebuah amal salih kecuali kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaitannya ada dengan niat. Ada di dalam hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, termasuk Syekh Utsaimin, ini adalah zahirnya. Jadi setiap muslim harus belajar. Yang kedua adalah berkaitan dengan mutaba'ah, berkaitan dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada di hadis ini. Jadi tidaklah ibadah kita yang kita lakukan, baik itu dari ibadah yang kaitannya dengan badan kita, ataupun ibadah yang kaitannya dengan hati kita, ataupun ibadah yang kaitannya dengan harta kita, kecuali mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada di hadis yang akan kita pelajari, yaitu hadis ke-51 dari 100 hadis yang mudah untuk dihafal. Baik. Syekh Utsaimin mengatakan, hadzal hadis aslun 'azimun min usulil Islam. Kata Syekh Utsaimin, hadis ini adalah
usulul Islam, aslun azimun, yaitu dasar yang paling agung dalam perkara pendasaran atau pondasi Islam. Wa huwa kal mizani lil a'mal. Jadi hadis ini ibu-ibu itu seperti timbangannya amal. Mau diterima atau tidak amalan seseorang itu tergantung dengan hadis ini. Fi dhahiriha, ya, kama anna al hadis al a'malu binniyat mizanul lil a'mali fi batiniha. Wa fihi bayanun li haddil bid'ati wal atharil murattabi 'alaiha wat tahdhir minha. Ya, kata Syekh Utsaimin, seorang muslim yang cerdas dia harus melihat, menimbang apakah amal soleh yang dilakukannya itu akan atau pengen diterima di sisi Allah atau tidak. Pertanyaannya, kira-kira semua orang yang beramal soleh pengen gak diterima amalannya oleh Allah? Pengen. Apa indikasinya? Ya, bagaimana agar amal kita diterima di sisi Allah? Tinggal lihat amal ibadah yang kita lakukan ini berdasarkan dua enggak? Niatnya karena siapa? Apakah yang kita kerjakan berdasarkan yang dianjurkan Rasulullah atau bukan? Ya, dua ini aja. Karena ternyata man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, apapun yang kita lakukan dari perkara-perkara baru, terutama yang berkaitan dengan agama kita, maka tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang baru, setiap perkara yang baru yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu tertolak dan tidak diterima di sisi Allah. Alhamdulillah, Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan setiap yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan kepada umatnya sedetail-detailnya untuk masalah kehidupannya, baik itu perkara-perkara agama ataupun perkara-perkara yang lainnya. Yang jelas tidaklah Rasulullah SAW menyembunyikan satu perkara agama pun kecuali beliau telah menjelaskan semuanya. Ya, jadi kalau perkara agama itu kita nggak bisa pakai akal kita. Kalau perkara agama nggak bisa kita bikin-bikin. Perkara agama itu ada panduannya. Apa panduannya? Al-Quran dan hadis. Dua, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Barang siapa yang mencari sumber selain Al-Quran dan hadis, atau ada tambahannya misalnya ijma'ul ulama. Ijma'ul ulama ini juga tidak lepas dari apa yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Ya, maka dari itu teman-teman perlu kita pelajari bahwa tidaklah kesepakatan ulama itu terjadi, mereka mengucapkan sebuah kesepakatan kecuali selaras dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita sebagai orang Islam harus melihat panduan kita ada di Al-Quran enggak? Ada di hadis enggak? Ada di ijma' ulama enggak? Sebagian lagi mengatakan qiyas. Ya. Qiyas kita boleh ambil tapi yang sahih. Qiyas itu apa Bu Eko? Qiyas itu misalnya kita ambil sebuah dalil dan dikiaskan dengan kejadian sekarang. Ya, tapi tentunya qiyas, ijma, kesepakatan ulama itu semuanya selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada di antara kita menemukan perkataan ulama yang tidak selaras dengan Al-Quran dan hadis, maka ketahuilah perkataan manusia selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjaga. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya benar, nggih mboten? Kita sebagai hamba Allah percaya bahwa tidak ada satupun dari apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an itu kedustaan, tidak ada. Yang paling baik, yang paling jujur, yang paling benar adalah Al-Qur'an, karena itu adalah kalamullah. Yang kedua adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya hadis yang sahih, yang benar. Kenapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibu-ibu itu adalah kalam atau perkataan yang benar? Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesuatu kecuali semuanya berdasarkan wahyu. Jelas sampai di sini ibu-ibu? Ya. Jadi kalau ada perkataan ulama, di mana perkataan ulama berseberangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, maka itu tertolak. Contoh realnya contoh. Kita pernah mendengar, ini kita sudah masuk bulan apa ya? Safar. Kita pernah mendengar sebagian orang mengatakan, entah itu dasarnya dari mana, mereka mengatakan bahwa di bulan Safar ini,
kalau kita pengen nggak dapat bala, kalau kita pengen nggak dapat ujian sial, maka kita tolak bala itu dengan bersedekah makanan tertentu di sebuah daerah. Dan itu ada di kampung saya. Ya, jadi kalau bulan Safar ini pada bikin namanya apem. Ya, sedekah apem. Nah, sedekah itu baik, bagus, boleh dalam Islam. Tapi kalau sedekah itu dikait-kaitkan dengan perkara agama dan mengatakan bahwa kalau tidak bersedekah apem dia akan mendapatkan kesialan, dia akan mendapatkan mara bahaya, maka ini adalah sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena yang mendatangkan manfaat itu Allah, yang mendatangkan bahaya itu Allah. Tidak ada satu bulan pun di dalam agama kita yang membawa kesialan. Kalau seandainya dia mengatakan bulan Muharram sial, bulan Safar sial, kemudian dalam kehidupan sehari-harinya Allah berikan kesialan, itu bukan karena Allah, tapi karena prasangka manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk. Dan Allah itu, ibu-ibu, Allah Rabb kita semuanya itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan beri kebaikan. Kalau kita mengatakan Allah Dat yang maha kaya, Allah akan berikan kepada kita kebutuhan yang kita perlukan, Allah kasih. Tapi kalau kita mengatakan Allah adalah Rabb kita yang telah menciptakan bulan-bulan yang sial, tidaklah kita berada di bulan yang sial, Allah akan kasih kepada hambanya sesuatu yang tidak dicintainya, sesuatu yang tidak diharapkannya, karena prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu untuk kita tegaskan. Karena nanti ibu-ibu, ketika kita berbicara ya bahwa misalnya kita bilang, kenapa sih kok sedekah makanan di bulan Safar? Nanti mereka akan mengatakan, masa sedekah aja nggak boleh gitu loh. Bukan nggak boleh sedekahnya, sedekah boleh, silakan, bagus. Tapi sedekah tidak harus ditentukan dengan hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Silakan, sebanyak mungkin kita sedekah. Karena memang Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersedekah. Dan tidak ada sesuatu yang kita yakini di balik sedekah itu yang berkaitan dengan kesialan atau sesuatu yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa agama Islam ini telah sempurna sehingga tidak butuh adanya penambahan atau pengurangan. Sudah dijelaskan semuanya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Boleh kita buka surah Al-Maidah ayat 3. Semuanya boleh dibuka surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3 ibu-ibu? Ya, yang panjang ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. Nah ini syahidnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini syahidnya di sini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dina. Kata Allah, wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan ini menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkan utusan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita gimana Ustazah dalam menyikapi ajaran agama Islam ini? Kita cukup memfollow ibu-ibu. Kita cukup ngikut aja. Tidak usah kita cari-cari yang baru. Kita ikut apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita kerjakan. Apa yang tidak diajarkan kita nggak perlu mengerjakan.
Karena bagian dari tipu daya syaitan, ini ingat-ingat ya, bagian dari tipu daya syaitan itu menjauhkan hamba-hamba Allah dari apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ya, menyibukkan dengan sesuatu yang enggak diajarkan oleh Rasulullah, itu bagian dari tipu daya syaitan. Dan banyak disebutkan oleh Rasulullah SAW, banyak nanti hamba-hamba Allah yang mereka seakan-akan mengerjakan berbagai macam ibadah, menyibukkan diri mereka dengan ibadah, tapi ternyata di akhirat dia tidak lagi melihat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi eman, sayang. Nah, bagaimana caranya agar amalan kita sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Di antaranya adalah dengan banyak-banyak duduk di majelis ilmu, banyak-banyak belajar agama. Barang siapa yang dia belajar agama, yang sering duduk di majlis ilmu, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya, Allah akan berikan petunjuk kepadanya, Allah akan beritahukan kepadanya ini yang salah, ini yang benar, ya. Allah akan beritahukan kepada hamba ini bahwa yang dilakukan selama ini tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, dan Allah berikan kebaikan setelahnya, yaitu mengerjakan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ibu-ibu, banyak di antara jebakan syaitan di dalam kehidupan ini. Dan di antara yang paling mengerikan itu menjauhkan seseorang dari ajaran Islam yang murni, dari ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan melihat kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu, melihat dengan pandangan yang menghina gitu loh, pandangan yang tidak suka. Dan ketahuilah bahwa apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada zaman ini menjadi sebuah keanehan, menjadi sebuah keterasingan. Maka dari itu Islam itu muncul dalam keadaan gharib, bada al-islamu gharib wa sayaudu gharib. Islam itu dulu ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, maka ketika itu orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin mengatakan, apa itu yang dibawa oleh Muhammad? Ya, itu adalah sesuatu yang aneh, gitu ya. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan budaya yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Islam akan menjadi aneh kembali setelah banyak kebodohan di sana sini. Ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini? Dengan mewafatkan ulama. Karena selama ini ulama yang menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan ketika para ulama diwafatkan oleh Allah, artinya ilmu dicabut. Kalau ilmu sudah dicabut, orang bingung. Ini gimana nih? Ya, satu kampung mengerjakan amal solih A, padahal misalnya, contohnya misalnya itu bukan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita ikut arus, karena kita ikut-ikutan orang banyak, akhirnya kita ikutan. Ya, karena kita dasarnya pekewoh, karena kita katakan nanti kalau nggak melakukan itu nanti kita dianggap aneh, maka kita melakukan. Ya, dan memang Islam itu akan kembali kepada keanehan. Dan ingat ibu-ibu, ingat, jangan pernah terucap dari lisan kita sesuatu yang akhirnya mengejek agama Islam yang mulia ini. Ya, jadi nanti akan banyak orang-orang yang berpegang teguh dengan agama yang mulia ini akan banyak mendapatkan hinaan, mendapatkan ejekan dari orang-orang yang jauh ya dari agama yang mulia ini. Mereka akan mengatakan, ngapain sih pakai jilbab, ya, ngapain pakai celana yang tidak isbal, ya, ngapain melakukan sholat sunnah, ya. Mereka akan mengatakan seperti itu. Padahal itu adalah sebuah anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pokok dari pembahasan ini ibu-ibu adalah jangan pernah kita mencari sesuatu yang baru dalam perkara agama. Perkara dunia boleh ustazah? Boleh. Ya. Kalau ada syubhat yang mengatakan, oh kalau kamu
bilang bahwa nggak boleh mencari perkara yang baru dalam suatu hal, berarti kamu nggak usah naik pesawat. Kan dulu Rasulullah juga naiknya unta. Ya. Berarti kamu nggak usah memegang HP. Kenapa? Karena dulu Rasulullah SAW nggak ada HP. Nah, itu perkara dunia. Perkara dunia boleh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Rasulullah, kalian lebih tahu untuk urusan duniamu. Jadi untuk masalah dunia boleh kita mencari atau kita mempraktekkan sesuatu yang baru, berinovasi. Tapi untuk perkara agama kita tidak diperkenankan untuk berinovasi atau mencari sesuatu yang baru, baik dengan menambahnya atau menguranginya. Gitu ya. Baik. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, tidak ada di dalam agama kita ini perkara yang baru dalam agama terbagi menjadi perkara yang baik dan perkara yang buruk. Nggak ada. Ya. Semua perkara yang baru di dalam agama Islam ini adalah tertolak. Ini kaidahnya. Kenapa Ustazah berkata begitu? Karena akan banyak orang-orang yang mengatakan, toh itu kan amal solih, itu kan kebaikan. Masa melakukan kebaikan tidak boleh, gitulah. Dan orang akan membaginya perkara-perkara yang baru, di antaranya dibagi menjadi dua, kata mereka. Ada yang tidak baik, ada yang nggak baik. Ada yang tidak baik, ada yang baik. Yang baik boleh diterima, yang tidak baik tidak boleh diterima. Ya, dan ini adalah sesuatu yang keliru. Karena semua perkara yang baru di dalam agama ini adalah tertolak. Dan kalau kita ibu-ibu mempercayai adanya perkara yang baru di dalam agama Islam, berarti kita telah menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu. Ini lebih parah lagi. Kan Rasulullah sudah menjelaskan semuanya. Kalau kita mengatakan, ini sesuatu yang Rasulullah belum menjelaskan gitu, kita bikin sesuatu yang baru aja, berarti secara tidak langsung kita menuduh Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu kepada umatnya. Dan ini adalah tuduhan yang keji, gitu ya. Ini perlu kita pahami baik-baik. Kemudian Syekh Utsaimin membagi perkara-perkara yang baru ke dalam beberapa pembagian. Nah ini juga Masya Allah ya, beliau detail gitu dalam menjelaskan sesuatu, Masya Allah. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa ada perkara-perkara yang baru yang berkaitan dengan akidah. Contoh misalnya, kal i'tiqadi ilmul ghaib li ahadin minal khalq, yang berkaitan dengan akidah. Misalnya, kita meyakini bahwa makhluk atau hambanya Allah ini bisa mengetahui sesuatu yang ghaib selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya perkara baru dalam agama yang berkaitan dengan akidah. Kita meyakini bahwa pawang hujan ini bisa mengatur untuk masalah hujan, gitu ya. Ini adalah perkara yang baru. Rasulullah SAW tidak pernah, ya. Beliau mengatakan, besok ketahuilah wahai umatku, besok akan terjadi hujan, kecuali ibu-ibu, kalau kita melihat perakiraan cuaca. Nah itu boleh, ya. Tapi perakiraan cuaca juga belum tentu juga kan, ya. Maka kita tidak boleh meyakini sesuatu yang gaib, karena sesuatu yang gaib diketahui hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan akidah. Baik. Atau kata Syekh di sini, misalnya ada orang mengatakan begini, ada seseorang dari makhluknya Allah yang bisa menemukan barang itu hilang. Ya, dalam hal ini ibu-ibu, perkara gaib, kan yang mengetahui barang kita hilang itu Allah. Kalau sampai ada orang mengatakan bahwa sesuatu yang hilang, yang bisa menemukan barang itu adalah makhluknya Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat sesuatu yang keliru di dalam agama kita. Karena itu adalah perkara baru. Rasulullah nggak pernah zaman dulu kala ketika ada barangnya hilang, kemudian Rasulullah mendatangi orang pintar untuk bertanya, di mana barangku atau di mana tongkatku, tolong carikan. Nggak ada. Ya, dan ini adalah perkara yang baru dalam masalah akidah. Yang kedua, perkara yang baru dalam masalah ibadah, dan ini banyak sekali orang terjatuh dalam hal ini.
Selamat di bab pertama, ya, meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang maha memberikan rizki, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha disembah, meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama dan sifat-sifat, ya, selamat itu. Tapi yang kedua ini kadang orang banyak terjatuh di dalamnya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang mengatasnamakan agama yang berkaitan dengan ibadah. Ya, contoh misalnya, ini banyak nih, membaca zikir bismillah 1000 kali. Contoh, Bu, apakah pernah Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca bismillah 100 kali, 1000 kali? Tidak. Ya. Untuk masalah bilangan adad, dalam bahasa Arab adad, bilangan, dalam masalah ibadah itu kita ikuti Rasulullah SAW, tidak menambah dan tidak mengurangi. Contoh, ibu-ibu kita diperintahkan oleh Rasulullah ketika mau tidur, kita membersihkan tempat tidur baca apa? Berapa kali? 3. Bilangan 3 itu dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Boleh nggak kita nambah jadi 5? Enggak, ya, karena itu ibadah. Ibu-ibu, itu masalah sepele tapi akan menjadi nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti niatnya mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya, ibu-ibu tolong diperhatikan, segala sesuatu dari masalah ibadah yang tidak ada kaitannya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya perkara masalah bilangan tapi juga perkara kebiasaan, maka itu adalah sesuatu yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misal, contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk salat duha. Ya. Salat duha dilakukan, kata Rasulullah SAW, ketika matahari terbit sampai sebelum waktu duhur. Tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku mau salat duha menjelang duhur 1 menit sebelum masuk waktu duhur. Kira-kira amalannya diterima atau enggak? Enggak. Dalilnya apa? Katanya mengikuti kebiasaan setempat. Ya, padahal Rasulullah SAW tidak pernah menjelaskan itu. Ya. Dan ini bagian dari kedustaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya ada ritual sholat setelah subuh misalnya, dan itu dilakukan berjamaah. Nah, itu sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, dan itu kaitannya dengan ibadah. Jadi hati-hati nih, zikir 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali, eman waktunya habis. Daripada kita zikir yang seperti itu, mending kita zikir subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Itu ada dasarnya. Ya, ketika kita pagi hari membaca adhkarus sabah wal masa, maka kita diperintahkan baca subhanallah wa bihamdihi berapa? 100. Ya, maka 100 silahkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau daripada kita membaca membaca kalimat-kalimat yang berbahasa Arab tapi tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lebih baik kita mencari sesuatu yang ada dasarnya dari baginda Rasulullah SAW. Baik, yang ketiga, ibu-ibu, perkara yang baru yang berkaitan dengan dakwah ilallah, mengajak orang dalam kebaikan. Ini kan ibadah. Beliau mengatakan, Syekh Utsaimin mengatakan, ka'ihda sutara'iq mubtadi'a mukhalifa liman hadis salafis salih katajmi'ul itba'i tahta raya duna nazar ila aqaidihim wa tabayunihim wa tasamah ma'ahum fi dhalika bismil amalil islam wa kadzalika akhdul bi'ati minal atba'i li salihil jama'ah wa akhdul wilalaha was sam'i wa ta'atil mutlaqa wa kadzalika iltizamul khuruji was siyaha fil ardi li ghardid da'wah. Contoh begini, mengajak orang dalam kebaikan tapi dia keluar dari rumahnya dalam kurun waktu beberapa hari, baik keluar di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Paham yang saya maksud? Ya. Ada orang-orang yang pengen berdakwah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, tapi dia membuat hal-hal yang baru. Misalnya apa? Harus keluar dari rumahnya sehitungan harinya 40, 30, meninggalkan anak istrinya dengan dalih apa? Berdakwah dan mengajak orang ayo salat. Tapi mereka lupa bahwa itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Rasulullah nggak pernah. Rasulullah keluar ya dalam hitungan hari kemudian meninggalkan anak istri, diniatkan untuk berdakwah, nggak ada. Ya, dan itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, di negeri kita banyak orang melakukan itu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang bersemangat untuk berdakwah. Ya, bagus, niatnya bagus ibu-ibu. Ngajak orang berdakwah, ngajak orang salat itu bagus. Ngajak orang ngaji itu bagus. Tapi caranya yang keliru. Ya, caranya yang keliru. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti ini. Dan dakwah itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Ya, baik. Kemudian saya mengatakan hati-hati dengan perkara yang baru dalam agama. Jangan sampai kita menjadi pelopor, mengajak orang-orang untuk melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Karena setiap kali kita mengajak orang-orang untuk melakukan berbagai macam amalan yang tidak ada dasarnya, maka itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Gimana Ustazah? Ya, apa yang bisa kita lakukan di zaman sosial media ini? Ibu-ibu, hati-hati. Kalau kita dapat broadcastan, kalau kita dapat sebaran yang macam-macam itu, ya hati-hati jangan langsung kita share ulang. Pastikan apa yang terdapat dalam broadcast itu adalah sesuai dengan apa yang ada dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mulai nge-share apa-apa yang tidak ada dasarnya, kemudian orang lain mengikutinya, maka ini bagian dari dosa dan itu menjadi dosa jariah. Sepanjang orang lain mengikutinya, maka kita mendapatkan dosanya. Hati-hati. Di negeri kita sangat banyak ya orang-orang yang latah pengen mengajak orang-orang kebaikan, tapi ternyata broadcastan isinya bukan sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad, justru bertolak belakang dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang selanjutnya silakan Mbak Isti, hadis ke-52. أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإتقانها متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, di hadis ke-52 ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang ingin terus-menerus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pengen dicintai oleh Allah boleh angkat tangan. Wah, semua ya. Maka kalau kita pengen dicintai oleh Allah, mari sibukkan kita dengan berbagai macam amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai amalan yang kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah. Allah, nah ini MC-nya namanya istiqomah. Ya, Mbak Istiqomah pas judulnya sama. Allah mencintai sesuatu dari hambanya yang dilakukan secara rutin. Ya ini. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Kalau kita berbicara masalah istiqomah, ya maka itu adalah perkara yang teorinya mudah untuk didengarkan, tapi kita butuh pertolongan Allah dalam menjalankannya. Gimana ibu-ibu? Nah, gimana caranya Ustazah biar kita bisa istiqomah, biar kita bisa continue, biar kita bisa rutin dalam melakukan berbagai macam amal soleh? Yang pertama ibu-ibu, ini yang sering ditanyakan, tips untuk istiqomah. Yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi tidak ada yang bisa menjadikan kita untuk beribadah kepada Allah barang hanya berzikir, membaca subhanallah, kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berzikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu doa zikir yang kita terus baca, ya, terutama fi duburis salah, terutama setelah kita melakukan salat 5 waktu.
Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Atau kita baca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu yang pertama. Yang kedua ibu-ibu, kita pilih amal solih yang amal solih itu ada anjurannya dari Nabi kita Muhammad SAW dan kita mampu untuk mengerjakannya. Kenapa Ustazah kok kita milih amal soleh yang seperti itu? Sekali lagi bahwa ternyata Allah zat yang maha baik telah membukakan pintu-pintu amal soleh untuk kita berbeda-beda. Ya. Nah sekarang kita pilih yang mampu kita lakukan kontinu itu apa? Ya. Misalnya saya itu sibuk ya, dari pagi sampai sore. Ada mukrota nggak? Mukrota nggak ada. Yaitu sibuk muter-muter gitu ya. Kalau jenengan sibuk muter-muter, berarti jenengan berzikir sama Allah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dawamkan, kontinukan, rutinkan. Ya. Atau misalnya ibu-ibu, saya sukanya masak Ustazah, dan saya sukanya berbagi. Ya udah, kontinukan. Setiap pagi hari. Ya, ibu-ibu bikin nasi 5 bungkus. Ya, bagi-bagi. Ya, tiap hari. Berat Ustazah 5 bungkus, 1 bungkus. Ya, bikin. Terus bagi ke tetangganya. Ya, bagi ke orang-orang yang lewat. Ya, itu sesuatu yang kontinu. Atau misalnya apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu itu apa sih? Sesuatu yang mampu kita lakukan. Misalnya saya senang mengajar. Ya, senang mengajar. Karena saya senang mengajar, maka bagi saya, ya amal sholih yang saya mampu untuk melakukannya adalah mengajar. Ya sudah mengajar. Nah, sekarang tulis deh, biar nggak bingung. Ibu-ibu tulis. Baik yang online maupun yang offline, tulis semuanya. Amal sholih yang mudah untuk saya lakukan dan saya bisa continue di dalamnya. Tulis. Apa aja boleh. 1 aja dulu. Jangan banyak-banyak. Sudah dapat belum? Ustazah, saya itu senang bikin kopi. Ya udah, tiap pagi bikinkan kopi untuk suami dan continue melakukannya. Kan keren banget tuh. Mudah melakukan sesuatu yang baik. Nah, apalagi ibu-ibu sudah tulis? Oke, coba saya mau tanya, ibu, jenengan nulis nopo? Hah? Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah menerima amal ibadah panjenengan. Masya Allah. Tahajud, Masya Allah. Tahajud itu adalah amal salih yang luar biasa ibu-ibu. Tahajud itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua hamba Allah dimudahkan untuk tahajud. Gimana? Ada kalanya orang-orang yang dimudahkan untuk tahajud itu adalah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya ibu-ibu, jangan juga kita akhirnya meremehkan perkara-perkara yang lain dalam berbagai macam amal sholih kalau kita belum dimudahkan untuk bertahajud, gitu loh. Jadi dalam beramal sholih itu gini. Kalau kita belum dimudahkan untuk bertahajud, kita cari amal sholih yang Allah mudahkan untuk kita, gitu loh. Oh, panjenengan Masya Allah, Allahumma barik, ya tahajud, Masya Allah, Allah mudahkan. Sekarang cari. Ustazah, saya tuh kalau tahajud kepalaku pening misalnya ya. Besoknya saya nggak bisa berangkat untuk menuntut ilmu. Kan kadang ada orang yang begitu. Maka jangan tinggalkan seluruhnya. Cari. Oh, alhamdulillah, saya masih bisa sholat duha 2 rakaat. Ya, saya continue di dalamnya insyaallah biidznillah. Nah, sholat duha 2 rakaat. Ya. Mau nambah 4 rakaat? Boleh. Mau nambah 6 rakaat? Boleh. Gitu loh. Masya Allah. Jadi, Masya Allah ya ibu-ibu, terkadang kita itu fokus di sesuatu yang Allah belum bukakan amal soleh itu kepada kita, gitu loh. Ya, boleh bersedih, ya Allah, kenapa saya nggak bisa tahajud ya Allah? Padahal tahajud itu adalah undangan darimu ya Allah. Kemudian beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya mungkin karena dosa-dosaku ya Allah, ampunilah aku. Gitu kan? Kata Imam Ibnul Qayyim, orang-orang yang seperti ini nih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang bangun tidur, ya belum dibangunkan tahajud oleh Allah, dia menyesal, gitu loh. Introspeksi diri. Nah, beda dengan orang dia tahajud bangun
tapi dia sombong. Aku loh yang bangun malam, ya, dari jam 1 sampai jam 3 nggak tidur, ya. Nggak kayak fulan, nggak kayak fulana yang tidur terus, bangunnya subuh tok. Ingat, itu adalah tipu daya syaitan menyombongkan dalam beramal solih, dan itu tidak diperkenankan di dalam agama kita yang mulia. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kontinulah, istiqomahlah dengan sesuatu yang Allah mudahkan bagi kita. Ya, apapun itu. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sesuatu yang kalian mampu melakukannya. Ya. Saya mampu Ustazah insyaallah bersedekah setiap hari 10.000. Ya sudah, sedekah 10.000. Ya, 1.000 ke yayasan ini, 1.000 ke rumah tahfidz ini, 1.000 ke sini sampai 10. Boleh, silakan. Atau misalnya Ustazah, saya di rumah punya orang tua yang saya harus setiap hari memasakkan makanan yang lezat untuk mereka. Sudah, continue di situ. Ya. Jadi rawatlah orang tua kalian agar Allah Azza wa Jalla ridho kepada kalian. Kalau yang masih punya orang tua. Ya. Jadi apa yang Allah mudahkan maka kerjakan. Baik, ibu sudah. Sekarang yang muda, saya pengen tahu yang muda. Boleh angkat tangan yang merasa muda? Mana ya? Zikir pagi petang, Masya Allah. Allahumma barik, Masya Allah. Zikir pagi petang. Zikir pagi petang itu adalah amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir di pagi hari dan petang. Ya. Dan bergabunglah dengan barisan mereka. Kan ada tuh dalam Al-Qur'an, ya. Dan ini penting bagi kita ibu-ibu untuk tidak meninggalkan zikir pagi dan petang dan continue di dalamnya. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan barang siapa yang dia berzikir pagi dan petang, membaca zikir pagi dan petang, maka dia seperti memakai baju besi. Ya, Allah akan menjaganya dari berbagai macam keburukan. Tapi ibu-ibu, coba dicek buku zikir pagi petang yang kita baca itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah atau enggak. Karena ada beberapa buku yang dia mengatakan zikir pagi dan petang, tapi setelah dilihat ada hadis-hadis yang tidak sahih. Ya. Dan ini yang perlu kita teliti. Jadi sebelum kita zikir pagi dan petang, pastikan, biasanya alhamdulillah ada sekarang buku-buku hadis ini sahih, dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, gitu kan ya. Nah, hal yang seperti ini kita lanjutkan, ya. Tapi kalau cuman hadis baca di zikir pagi, misalnya la haula wala quwata illa billah 10 kali, nah, itu kan nggak ada dasarnya. Ya, maka kita tidak mengerjakan itu. Ya, boleh berzikir la haula wala quwata illa billah, tapi tidak dibiasakan dimasukkan ke dalam zikir pagi dan petang, karena itu tidak ada yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, yang ketiga, ketahuilah ibu-ibu bahwa sesungguhnya subhanallah keistiqomahan yang paling penting, ya, agar kita bisa istiqomah adalah istiqomahnya hati kita. Ya, maka agar kita bisa istiqomah manage hati kita, belajar bagaimana cara membersihkan hati kita. Karena ini yang akan memberikan dampak yang luar biasa untuk kita bisa istiqomah atau enggak. Bersihkan penyakit-penyakit hati kalau masih ada. Ya. Orang yang hatinya bersih itu akan dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah. Percayalah ibu-ibu. Orang yang hatinya rusak, orang yang keyakinan kepada Allahnya tidak bagus, maka sangat mudah dia untuk keluar dari istiqomah. Ya, jadi istiqomah yang sebenarnya adalah istiqomahnya hati kita. Karena kalau hati ini baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya, jadi hati ini perlu kita lihat lagi. Ya Allah, saya kok masih punya dendam ya
ke saudaraku. Saya kok belum bisa memaafkan saudara saya ya. Saya kok senangnya suudzon ya kepada Engkau ya Allah. Saya kok senangnya tidak sabaran ya Allah. Nah, itu tuh masalah hati kaitannya. Ya, dan masalah hati ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita ini dulu. Kita beresin dulu, ya. Sebelum masalah zahir, kita beresin dulu masalah hati kita. Kalau orang hatinya sudah bagus, tidaklah mereka mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu yang bagus yang keluar dari lisannya. Tidaklah seseorang yang punya hati yang bagus kecuali dia merasa bahwa keadaannya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan membantu dirinya untuk beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ibu-ibu? Yang keempat. Yang keempat ya. Baik. Ketahuilah wahai saudariku bahwa ketika kita pengen istiqomah, maka bergaulah dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk terus berada di jalan yang Allah ridhai. Orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita untuk tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa obrolannya itu obrolan masalah akhirat. Ya, orang-orang saleh ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala circle atau komunitas yang bagus, maka kita istiqomah berada di dalamnya. Ya. Kenapa? Karena kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Ya. Beda ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Beda ketika kita bergaul dengan orang-orang yang senangnya ngompor-ngomporin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita mau istiqomah itu berat. Ya, kita dapat nyinyiran, kita dapat bulian. Padahal kita butuh orang untuk bisa sama-sama beribadah istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang orang-orang yang baru berhijrah, ibu-ibu, ya, teman-teman yang baru berhijrah ini butuh komunitas, butuh support, butuh teman-teman yang saling menguatkan. Ya, gimana biar istiqomah? Ya bergaulah dengan teman-teman yang baik, bergaulah dengan komunitas-komunitas yang bagus. Ya, subhanallah, hamba-hamba Allah yang baru berhijrah ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebuah kepastian. Dan kalau ujiannya itu berat baginya dan Allah memberikan kepadanya teman-teman yang baik, maka insya Allah lulus ujiannya. Tapi sebaliknya, dalam masa-masa transisi setelah berhijrah, dia punya teman yang gak baik, yang hobinya mengajak dia untuk kembali ke jalan yang sebelumnya, maka lambat laun dia akan keluar dari keistiqomahan. Dan ini penting untuk kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku teman-teman yang baik, ya Allah berikanlah kepadaku lingkungan yang baik, ya Allah jauhkanlah hamba dari orang-orang yang tidak baik, ya Allah jauhkanlah hamba dari lingkungan yang tidak baik. Ya, jadi di zaman sekarang ibu-ibu yang namanya berteman tuh bukan hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya juga kita perhatikan. Ya, banyak orang-orang yang awalnya istiqomah, yang awalnya berpegang teguh dengan agama, akhirnya tergelincir. Sebabnya apa? Sebabnya punya teman di sosial media yang tidak baik. Ya, di dunia nyata dia punya teman-teman yang bagus, tapi di sosial media dia punya teman-teman yang tidak baik. Akhirnya lambat laun terbawa dan keluar waliyadzubillah dari jalur yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Dan ini banyak. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka minta kepada Allah ibu-ibu dengan segala kerendahan hati kita agar Allah Azza wa Jalla mengaruniakan untuk kita teman-teman yang baik. Dan kalau Allah sudah kasih kita teman-teman yang baik, kalau Allah sudah kasih kita komunitas yang baik, maka rawatlah, jagalah ini dengan baik. Ya, jangan sampai kita membuat masalah di dalamnya, jangan sampai kita membuat teman kita justru tidak nyaman di komunitasnya, jangan sampai dengan lisan kita, ya, akhirnya teman-teman kita kabur satu persatu dari pergaulan yang setelah kita rawat selama ini. Ya, ini hati-hati. Karena banyak emak-emak yang terjatuh dalam dosa, ya, itu masuk dalam bagian lisan, ya. Dan kita tahu bahwa kalau kita berteman dengan orang-orang yang lisannya buruk, pasti kita tidak akan nyaman. Gimana? Apalagi komunitas itu kerjaannya gosipin orang, kerjaannya ngomongin orang, ya. Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Baik, yang
akan memberikan kepada hambanya orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang ke-5, yang namanya amal saleh, kalau kita pengen istiqomah awalnya dipaksa. Ini penting nih, berat ibu-ibu. Kalau kita nggak biasa zikir pagi petang, tiba-tiba zikir pagi petang, itu berat pakai banget. Nggih mboten? Nggih, ada yang ketawa ya ibu ya. Iya ustazah, biasanya saya kalau ba'da subuh ini muter-muter, jalan-jalan, jogging. Tiba-tiba saya suruh zikir pagi dan petang, duduk lama gitu ya. Berapa menit? Gimana bu? Zikir pagi petang berat apa mboten bu? Mboten, karena sudah dibiasakan. Zaman dulu kala sebelum dibiasakan zikir pagi petang berat apa mboten? Berat, pasti. Ibu-ibu duduk zikir pagi petang itu berapa menit coba? 15 menit. Bagi teman-teman, bagi kita yang udah biasa itu oke. Tapi bagi teman-teman yang baru berhijrah, yang biasanya kalau pagi hari jualan apa tuh selling, nerima closingan, tiba-tiba suruh jauh dari HP, duduk zikir pagi petang, itu berat nggak? Sangat-sangat berat. Ya, dan ini memang awalnya dipaksa. Subhanallah ibu-ibu. Yang namanya amal ibadah itu semuanya tuh awalnya dipaksa. Orang nggak pernah baca Al-Quran. Tiba-tiba ya kita pengen istiqomah baca Al-Quran 1 halaman, itu berat loh rasanya. Yakin berat. Enggak kok Us, ana biasanya one day one juz. Wah, itu kan kebiasaan ibu. Tapi bagi orang yang baru pertama kali baca Al-Quran dan pengen mendawamkan istiqomah baca Al-Quran 1 halaman, itu pasti berat bu. Ya, berjuanglah dalam hal ini. Jadi di awal-awal semua amal soleh itu dipaksakan. Kita itu lagi berperang dengan nafsu kita ibu-ibu. Kita itu lagi berperang dengan syaitan. Mana yang kalah, mana yang menang. Kalau seandainya kita tidak mau berjuang untuk kali ini, maka kita akan menyesal di akhirat. Ya Allah, kenapa waktuku habis di dunia untuk mengerjakan sesuatu yang tidak Engkau ridhoi. Padahal kalau aku lakukan bisa insya Allah. Ya. Jadi ini penting bagi kita ibu-ibu, berjuanglah untuk membuat pola dulu. Ya, membuat pola agar lebih baik. Dan kalau sudah dibiasakan, maka insya Allah kedepannya akan lebih mudah, gitu ya. Jadi amal solih itu awalnya dipaksa, lambat laun nanti insya Allah Allah akan berikan kelezatan iman. Nah, gimana ustazah biar amal solih itu bisa berjalan dengan lancar, istiqomah? Dibuat target, ibu-ibu. Kalau untuk masalah dunia saja kita pintar bikin target, gimana? Bulan ini penjualan harus mencapai berapa? 1000 pitch gitu ya. Tapi dalam masalah akhirat kita masih belum bisa bikin target. Maka bikin target. Boleh kok bikin target masalah akhirat. Ya Allah, tadi malam ya. Ya Allah, hari ini target saya apa ibu-ibu? Baca Al-Quran. One day 2 juz. Masya Allah. Ya, misal sudah minta sama Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam, kalau kita sudah pengen, maka minta sama Allah. Allah kan pasti akan tolong. Masa kita kalah sama urusan dunia kita? Orang-orang yang pengen sehat, mereka itu bikin target, saya harus mampu berjalan berapa kilo dalam sehari. Itu kira-kira pada semangat enggak kalau sudah bikin target? 1 hari berapa kilo sih Mbak Mia biasanya? Jalan berapa kilo? Orang-orang yang biasanya sudah bikin target itu berapa kilo? Berapa kilo Mbak Ola? Nggak ada. Di sini ada nggak yang bikin target? Saya harus berjalan berapa kilo dalam sehari, ada nggak? Hah? Berapa langkah? 6.000. Saya harus berjalan esok 6.000 langkah. Nah, itu diperjuangkan apa enggak tuh 6.000 langkah? Diperjuangkan. Kenapa diperjuangkan? Hah? Sampai masuk target. Kalau nggak masuk target kesel nggak? Dongkol. Itu untuk masalah dunia. Tapi untuk masalah akhirat, kalau nggak mencapai target kita biasa aja. Ya targetnya one day 2 juz, ternyata realisasinya one day 2 lembar. Ya, itu kan kita biasa aja. Kayaknya kita nggak nyesel gitu loh. Ya udahlah, orang bisanya segitu gitu ya. Tapi diikhtiarkan dulu gitu loh, diikhtiarkan.
sesuatu yang kita ikhtiarkan di awal-awal itu insya Allah akan lebih mudah untuk kita merealisasikan dalam keesokan harinya. Ditulis ibu-ibu. Zaman dulu kan ibu-ibu tulis tuh. Apa yang mau dilakukan besok? Oh, besok saya mau berbuat baik ke tetangga saya, tulis. Oh, besok saya mau berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 33 kali. Ini PR kemarin yang di Masjid Mangkuyudan. Ya. Oh, besok saya mau nelpon orang tua saya video call, tulis. Itu ibadah. Ya. Oh, besok saya mau puasa lisan saya, gak bicara kecuali sesuatu yang baik. Masya Allah, itu ibadah. Ya, jadi perkara-perkara yang seperti ini harus kita perjuangkan teman-teman. Ya, kenapa? Agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Ya, baik. Yang keenam, selalu introspeksi diri, evaluasi. Ya, jadi di antara amalan yang senantiasa dilakukan oleh para pendahulu kita, kalau mau tidur itu evaluasi diri. Dan ini banyak di antara kita yang sudah meninggalkan ini. Ya, kebiasaan orang-orang zaman dahulu kalau mau tidur tuh introspeksi. Ya, dari tadi pagi aku ngapain ya? Oh, tadi pagi alhamdulillah saya bisa ke Masjid Mutiin menghadiri majlis ta'lim hasanah, alhamdulillah. Oh ya Allah, tadi sebelum duhur kok ya saya ketemu temanku di pengajian ya di masjid. Ngobrol malah jadi ngomongin orang, astagfirullahaladzim. Kan yang namanya emak-emak begitu kadang. Ya, awalnya ngobrol, ya tanya materi, kemarinnya nggak hadir, tiba-tiba nyerempet ngomongin orang. Astagfirullah wa atubu ilaik. Oh, tadi siang saya nggak nurut sama suami. Ya, suami saya lagi manggil, saya bilang sebentar Pak. Astagfirullah wa atubu ilaik. Terus ya, evaluasi muhasabah. Ya, dan ini adalah perkara yang bisa membantu kita untuk istiqomah. Atau kalau sudah bikin target, maka kita lihat mana yang alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dari target tersebut, kita centang. Mana yang belum, kita evaluasi. Ya, ini kira-kira apa nih kendalanya? Oh, kendalanya karena apa Bu? Biasanya karena banyak nyekrol HP. Itu kendala misalnya. Ya udah besok nyekrol HP-nya dikurangi. Gitu ya, masya Allah. Terakhir ibu-ibu, yang ketujuh adalah agar kita dimudahkan untuk istiqomah, banyak-banyak mengingat hari akhir, banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat akhirat. Nah, ini yang paling penting bagi kita, karena banyak orang-orang itu yang mikir enak untuk hidup di dunia ini tapi lupa mikir enak untuk akhirat. Ya. Jadi banyak di antara kita di dunia pengen enak tapi di akhirat nggak pengen enak. Padahal hidup yang sejati adalah bagaimana kita nanti enak ketika di akhirat. Untuk mencapai itu semuanya, maka kita perlu istiqomah untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, serta menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dengan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak mengingat kematian, maka di antara para ulama mengatakan, bahkan ini hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya dzikrul maut, ya bahwa mengingat kematian itu di antaranya manfaatnya adalah pemutus dari segala kelezatan. Ya, jadi kalau kita ingat mati, maka kita akan segera meninggalkan kelezatan dunia ini. Ya, karena sejatinya yang dibawa oleh kita ketika meninggal dunia adalah amal solih. Dan amal solih yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amal solih yang kita istiqomahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk melakukan berbagai macam amal salih di dalam kehidupan yang sebentar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak dengan mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.